Shalom saudara-saudari terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi pada sore hari ini kita bertemu dalam rangka melaksanakan ibadah remaja pemuda GKI Nazaret untuk memuji, menyembah, dan memuliakan namanya. Walaupun kita melaksanakan ibadah ini tidak seperti biasanya, hal ini dikarenakan pandemi COVID-19 yang sedang melanda tanah air kita. Namun saya yakin dan percaya bahwa itu bukan menjadi suatu penghalang untuk kita tetap terus bersemangat di dalam memuji nama Tuhan. Untuk itu, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus Allah kita yang hidup, dengan mengangkat satu lagu pujian yang berjudul Kami Puji Dengan Riang. Dengan riang, Engkau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami bunyikan. Kamu dosa dan derita, kebimbangan sadenya, sumber suka yang abadi, sinarmu menyerah. Kau memberi, kau mengampuni, kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup dia, lautan kasih dan rezeki, yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan ini, agar kami menyayangi peneladan kasih-Mu. Kita akan menerima potom dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Anugerah dan damai sejahtera atas saudara sekalian dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Untuk merespon votum dan salam dari pendeta tadi, mari kita angkat satu lagu pujian yang menyatakan kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan
nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari pendeta, mari kita bernyanyi dengan mengangkat satu lagu pujian yang berjudul Dengan Apakah Ku Balas. Yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus.
hambamu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Shalom saudara, hari ini kita akan belajar bersama tentang pranikah, ya, pranikah. Nah, sebelum kita belajar bersama dengan tema pranikah pada sore hari ini, saya ingin mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami akan memahami tentang pranikah. Biarlah Engkau sertai kami semua dan Roh Kudus, sehingga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kehidupan kami dan kehidupan kami di masa yang akan datang. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita sudah dewasa, seperti kebanyakan orang, kita tentu ingin menikah dengan orang yang kita cintai, bukan? Dan dalam pernikahan tersebut kita ingin hidup bahagia, ingin mendapatkan sukacita dengan pasangan yang telah dan akan menjadi pilihan kita. Nah, sebelum seorang memasuki pernikahan atau pranikah, biasanya mereka akan menjalin suatu proses penjajakan atau yang kita sebut dengan berpacaran. Nah, mengapa demikian, saudara? Karena pacaran itu dimengerti sebagai suatu hubungan cinta kasih yang terjalin antara dua orang yang berbeda jenis kelamin untuk saling mengenal pribadi masing-masing secara lebih mendalam. Nah, jika saat ini misalnya Anda sudah punya pacar, apa sih tujuan Anda berpacaran? Kita mungkin punya konsep tentang itu, bukan? Nah, mungkin ada yang mengatakan dan menjawab, Pak, saya berpacaran agar memotivasi saya dalam studi, dalam kuliah saya, Pak, sehingga saya tetap semangat. Dan ada juga mungkin yang mengatakan, Pak, saya pacaran supaya tidak diejek jomblo lagi, sebab sudah lama saya nggak punya pacar. Sekarang saya sudah tidak jomblo lagi. Makanya saya ingin memiliki seorang pacar. Atau mungkin ada yang mengatakan, Pak, saya pacaran supaya ada teman curhat nih. Kalau misalnya saya punya pergumulan, kalau misalnya saya sedang sedih, kalau misalnya saya sedang memerlukan sesuatu, saya butuh teman curhat untuk mencurahkan isi hati saya kepada pacar saya misalnya. Nah, ada juga yang mengatakan, Pak, saya pacaran karena dia cantik dan ganteng. Dan rugi saya kalau nggak miliki dia, Pak. Karena dia itu adalah orang yang tercantik di kampus atau terganteng di kampus misalnya. Dan ada juga yang mengatakan, saudara, saya berpacaran, Pak, untuk mencari pendamping kehidupan saya. Wow. Terus, saudara, dalam setiap proses pacaran tentu ada konsep yang dimiliki oleh setiap kita. Tetapi konsep pacaran akan menjadi tidak tepat jika hal-hal itu menyimpang yang dilakukan sebelum menikah, ya, atau pranikah. Nah, misalnya menjadikan pacaran sebagai sarana untuk mencari pengalaman seks, misalnya saling menutupi sama lain atau saling menguasai satu dengan yang lainnya. Saudara, kita mungkin sering mendengar bahwa cinta itu buta, bukan? Hal ini ada benarnya memang, karena memang sebagian anak muda yang jatuh cinta seringkali melupakan segala hal dan nekat melakukan tindakan apa saja walaupun itu mengandung resiko yang sangat fatal. Dapat dikatakan bahwa praktek cinta buta itu pasti akan menjerumuskan pada hal-hal yang negatif dan merugikan kita. Nah, tahukah saudara, tujuan seorang berpacaran itu sebenarnya adalah pertama, untuk kita bertumbuh secara sosial, untuk kita bertumbuh secara emosional, dan juga untuk kita bertumbuh secara rohani. Jadi, saudara, pacaran bukan hanya untuk bersenang-senang, tetapi bagaimana pacaran itu digunakan nantinya untuk saling menasehati, menegur, mengingatkan satu dengan yang lainnya, ya, secara rohani, sehingga ketika kita berpacaran kita tidak jatuh ke dalam dosa.
Yang kedua, untuk kita belajar berkomunikasi dengan lawan kita. Biasanya ada yang mau menang sendiri, pas pacaran sudah ngatur ini dan itu, nggak boleh lah, dan lain sebagainya lah. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, jadi komunikasi dengan lawan jenis itu sangat perlu. Sebab ketika komunikasi kita waktu berpacaran semuanya baik, lancar, kita saling menghormati satu dengan yang lainnya, dengan perkataan kita, maka itu nantinya akan berkelanjutan ketika kita married dengan dia. Nah, yang ketiga, tujuan berpacaran adalah untuk mencintai dan dicintai. Sehingga nantinya cinta kita tidak bertepuk sebelah tangan. Nah, lalu yang keempat adalah tujuan kita berpacaran untuk mencari pasangan yang tepat, saudara. Artinya, ia akan menjadi partner untuk melanjutkan kehidupan kita pada suatu hari kelak. Sebab kita tidak selamanya muda, bukan? Kita tidak selamanya kuat. Kita butuh seorang teman untuk hidup menemani kita ketika kita nantinya melanjutkan perjalanan kehidupan kita. Nah, jadi, saudara-saudara, kita tidak boleh buru-buru dalam menikah. Dalam masa pranikah, kita harus benar-benar mempersiapkan diri, karena hidup berkeluarga itu kadang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Karena itu, penting bagi kita untuk mendapatkan pendidikan tentang pranikah. Sebab ibarat seorang nahkoda kapal yang akan berlayar di laut, menghadapi segala rintangan, segala macam tantangan, badai, gelombang, angin ribut, ombak yang ganas. Jika ia tidak memiliki kemampuan atau ability atau ilmu bagaimana cara mengendalikan kapal tersebut, maka kapal itu pastinya akan tenggelam. Saudara, setiap orang memasuki pernikahan dengan berbagai tujuan. Sebagian orang memiliki tujuan pernikahan yang salah, sedangkan yang lain tujuan pernikahannya adalah benar. Adapun contoh tujuan pernikahan yang salah seringkali kita jumpai adalah bahwa terkadang orang menikah hanya untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Mereka hanya melihat pernikahan sebagai izin ilegal untuk berhubungan biologis. Yang kedua, saudara, hal yang salah adalah untuk memenuhi tuntutan sosial dalam keluarga. Nah, artinya adalah tuntutan sosial seperti ini tidak jarang membuat orang memiliki pasangan hidup secara sembarangan, karena mereka hanya mengejar target umur. Yang ketiga, untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik, kesalahan seperti ini, saudara, cenderung terjadi pada kaum perempuan yang berasal dari keluarga miskin yang memiliki konsep hidup materialistik. Nah, dengan menikah, mereka berharap bisa membebaskan diri dari kemiskinan maupun memperoleh banyak hal yang tidak mungkin mereka dapatkan dari orang tua mereka. Jelas ini merupakan hal yang sangat keliru. Dan yang keempat, karena terpaksa. Sebagian orang menikah karena dipaksa oleh orang tua. Baik dijadikan alat untuk memperlancar bisnis, balas budi misalnya, dan sebagian lagi terlanjur menikah karena telah melakukan hubungan seks atau hamil di luar nikah, dan seterusnya. Saudara-saudara, dalam masa pranikah, kita mestinya harus mengingat apa tujuan pernikahan yang benar di hadapan Allah. Kita harus melihat perspektif Allah yang berinisiatif merancang dan membentuk institusi pernikahan. Nah, menikah adalah anugerah, saudara. Dalam Kejadian 2 ayat 18-25, Hawa diberikan kepada Adam sebagai anugerah. Pikirkan sejak dini, dalam masa pernikahan macam apa yang cocok bagi Anda dan berkenan bagi Allah nantinya. Rekan-rekan muda sekalian, ingatlah, dalam masa pranikah, sebelum kita menikah pada saatnya nanti, kita harus menjaga kekudusan hidup kita ini. Kita harus menjaga kehormatan diri kita. Karena tubuh kita ini adalah bait Allah yang terhormat, yang kudus, dan jangan kita rusak dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Nah, baik ketika kita berpacaran dan menjalani kehidupan ini, terutama pada jebakan godaan seksual. Nah, saudara-saudara, kiranya firman ini akan menjadi berkat buat kita dalam mempersiapkan kehidupan kita di masa yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah firman Tuhan yang telah disampaikan oleh pendeta. Kiranya firman ini menjadi terang dan pelita di setiap kehidupan kita. Untuk itu, marilah kita bernyanyi dengan judul lagu Kemenangan Terjadi di Sini.
Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, dalam Yesus Kristus kami ucapkan syukur dan terima kasih sebab kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap firman yang telah kami dengarkan boleh menjadi pelita dalam kehidupan kami, dan firman tersebut sungguh bermanfaat bagi muda-mudi anak-anak Tuhan generasi gereja. Kami akan dapat mempersiapkan kehidupan kami dengan baik Tuhan, dengan menjaga segala kekudusan hidup kami. Dan pada saat ini hamba berdoa untuk setiap pendidikan, pekerjaan, maupun sekolah anak-anak Tuhan. Berkatilah, biarlah mereka menjadi anak-anak yang berhasil. Jauhkanlah mereka dari segala godaan-godaan yang dapat menghambat dan menghancurkan setiap harapan dan cita-cita mereka. Tolonglah Tuhan diberkati kehidupan mereka. Tuhan Yesus, hamba tidak tahu apa yang menjadi pergumulan mereka, tetapi Engkau adalah Allah yang mengetahui. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau kiranya boleh ambil bagian, ikut campur tangan dalam setiap pergumulan hidup mereka, sehingga mereka tetap tegar dalam Tuhan. Begitu juga bagi orang tua mereka yang jauh maupun dekat. Berkatilah Tuhan, berikan rezeki yang berlimpah dalam hidup mereka, sehingga orang tua mereka dapat mendukung setiap kehidupan maupun kegiatan anak-anak mereka. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau menyerahkan setiap doa kami, setiap harapan-harapan kami, setiap pergumulan hanya dalam nama Yesus yang telah mengajarkan para murid berdoa.
Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita ini, marilah kita bersama-sama berdiri dengan menerima berkat dari pendeta. Untuk itu, marilah kita mengangkat satu lagu pujian yang berjudul Allahku Dahsyat. Utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus tersanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kita akan menerima berkat Tuhan. Dan Allah yang sebagai sumber kasih karunia, yang telah memanggil saudara dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan menguatkan, mengokohkan iman percayamu, dan akan memberkati kehidupanmu dari sekarang kekal sampai selama-lamanya. Amin.